Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Potensi Panas Bumi Cangar menggunakan pendekatan geofisika dan geokimia. Next. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Ini anggota anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Abi Rapi Alrido dengan akhiran NIM 052, Muhammad Sidik Batubara dengan akhiran NIM 9, Faid Rejoice dengan akhiran NIM 21, Umar Faruk Siswanto dengan akhiran NIM 33, Debi Anggreni dengan akhiran NIM 47, dan yang terakhir Muhammad Dapa Hairi dengan akhiran NIM 73. Next. Uh, ini outline yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama, lokasi lapangan panas bumi. Yang kedua, ulasan kondisi geologi. Selanjutnya, tahap pengembangan lapangan, tujuan studi secara objektif, data dan metodologi, hasil studi, dan kesimpulan studi. Lokasi lapangan panas bumi. Kompleks Gunung Api Arjuno, Welirang atau akan kita singkat dengan KGAW, terletak di Provinsi Jawa Timur dan secara administratif mencakup di wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Kompleks ini berada di sebelah utara pusat kota. Gunung-gunung di KGAW ini termasuk Gunung Arjuno dan Welirang. Untuk Arjuno sendiri memiliki ketinggian 3.339 mPdL dan Welirang memiliki ketinggian 3.156 mPdL. Adalah gunung api dengan tipe Sarto tipe A yang berhubungan dengan aktivitas subduksi lempeng tektonik. Untuk secara geografis, lokasi ini berada pada koordinat 7 derajat 40 menit sampai 7 derajat 53 menit lintang selatan dan 112 derajat 31 menit 7 detik sampai 112 derajat 425 menit 50 detik bujur timur. Kompleks gunung api ini terdiri dari beberapa tubuh membentuk kelurusan berarah utara selatan, mencangkup pengaruh struktur geologi dalam pembentukannya. KGAW merupakan salah satu wilayah panas bumi prospektif di Indonesia dengan potensi energi panas bumi sebesar 280 megawatt berdasarkan survei pada tahun 2012. Manifestasi dengan suhu berkisaran antara 39,5 derajat Celcius hingga 46,5 derajat Celcius. Untuk pH-nya sendiri netral dan terdapat fumarol di puncak Gunung Welirang. Keberadaan gunung api di kompleks ini berasosiasi dengan prospek sistem panas bumi menjadikannya area yang sangat menarik untuk eksplorasi dan pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Supaya lebih paham, mungkin teman-teman dapat melihat gambar satu, itu peta yang berisi titik lokasi kompleks Gunung Arjuno, Welirang, dan generasinya. Next. Selanjutnya adalah ulasan kondisi geologi daerah Cangar. Daerah Cangar, Kompleks Gunung Arjuna Welerang memiliki potensi panas bumi yang signifikan, ditandai dengan adanya manifestasi geotermal seperti mata air, fumarola, zona alterasi akibat aktivitas hidrotermal dari intrusi magma. Studi potensi energi panas bumi dilakukan dengan metode magnetolurerik dan geokimia. Pengembangan sumber energi terbarukan ini memiliki nilai ilmiah dan ekonomi yang tinggi, mendukung keberlanjutan serta mengurangi ketergantungan kepada energi fosil. Pemanfaatan optimal memerlukan analisis mendalam terhadap geologi, struktur, dan stratigrafi daerah. Next. Yang selanjutnya adalah geologi regional pada daerah Cangar. Daerah penelitian terletak pada busur magmatik Pulau Jawa yang terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia, menghasilkan deretan gunung api termasuk kompleks Gunung Arjuna Welirang. Aktivitas vulkanik intensif di kawasan ini menciptakan pusat erupsi serta distribusi batuan seperti lava dan piroklastik yang menjadi komponen utama sistem hidrotermal. Struktur geologi kompleks seperti rim, kaldera, sesar normal, sesar mendatar, dan pola sesar berarah utara selatan, barat laut tenggara, serta barat timur, berfungsi sebagai jalur migrasi fluida panas. Pola distribusi batuan vulkanik dan mineral alterasi yang dipengaruhi aktivitas tektonik menekankan pentingnya analisis geologi regional dalam eksplorasi panas bumi. Selanjutnya,
Selanjutnya, stratigrafi regional daerah Cangar. Stratigrafi daerah Cangar terdiri dari batuan vulkanik tua Gunung Anjas Moro dan Gunung Arjuna yang menjadi batuan dasar sistem panas bumi. Tersusun dari lava, tufa, dan piroklastik sejak zaman Pleistosen dengan sifat permeabel yang mendukung aliran fluida hidrotermal. Lapisan pelindung berupa material lempung hasil atrasi hidrotermal memiliki resistivitas rendah yang menahan fluida panas bumi. Sementara lapisan reservoir dengan resistivitas sedang terdiri dari batuan vulkanik berporositas tinggi sebagai tempat akumulasi fluida panas. Lapisan sumber panas lebih dalam dengan resistivitas tinggi mengindikasikan intrusi magma sebagai sumber utama. Pemahaman stratigrafi ini penting untuk mengidentifikasi jalur migrasi fluida dan menentukan lokasi eksplorasi panas bumi yang potensial. Lanjutnya. Ya, struktur geologi daerah Cangar. Kompleks Gunung Arjuna Welirang memiliki struktur geologis kompleks, termasuk sesar berorientasi utara-selatan dan barat laut tenggara, yang berfungsi sebagai jalur migrasi fluida hidrotermal, membentuk manifestasi seperti mata air panas dan pumarol. Rim kaldera mencerminkan aktivitas vulkanik besar di masa lalu yang menciptakan depresi besar, diisi batuan vulkanik dan sedimen. Tempat interaksi fluida panas dan batuan berlangsung. Amblasan di bagian selatan menunjukkan pergerakan tektonis signifikan yang menciptakan ruang untuk intrusi magma dan fluida panas. Struktur geologi ini menjadi faktor utama dalam pembentukan dan pengembangan sistem panas bumi di kawasan tersebut. Next. Tahap pengembangan lapangan. Tahap-tahap yang dilakukan oleh lapangan ini yaitu yang pertama tahap eksplorasi, mengidentifikasi keberadaan sumber panas bumi dan mengestimasi potensi energi. Hasil awal yang ditemukan yaitu ditemukan keberadaan sistem panas bumi bertipe dominasi air dan struktur geologi menunjukkan potensi reservoir yang signifikan di bawah Cangar. Yang kedua, studi kelayakan, bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomis. Hasil yang didapat yaitu potensi energi diperkirakan mencapai beberapa megawatt dan cukup untuk mendukung PLTP skala kecil menengah. Sistem panas bumi ini tergolong ekonomis untuk mengembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, pengembangan dan pembangunan. Tahap ini melibatkan aktivitas pengoboran sumber produksi dan konstruksi fasilitas PLTP. Kegiatan yang dilakukan seperti pengoboran sumur produksi dan reinjeksi, serta pembangunan PLTP. Yang keempat, operasional dan pemantauan. Setelah PLTP beroperasi, maka akan dilakukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan reservoir. Next. Selanjutnya tujuan studi secara objektif. Yang pertama adalah menganalisis sistem panas bumi yang bertujuan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan daerah penelitian dengan menganalisis nilai resistivitas menggunakan metode magnetotolerik. Metode ini memungkinkan pemetaan lapisan bawah permukaan seperti lapisan penudung, reservoir, dan sumber panas berdasarkan distribusi nilai resistivitasnya. Yang kedua ada menganalisis karakteristik geokimia. Untuk memahami karakteristik fluida panas bumi di Cangar termasuk tipe air panas yang dominan serta estimasi temperatur reservoir melalui analisis data geokimia. Data geokimia digunakan untuk mendukung hasil magnetotelurik dalam memperkuat interpretasi sistem panas bumi. Yang ketiga ada menentukan potensi energi panas bumi, yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi energi panas bumi yang tersedia di daerah penelitian dengan menggunakan pendekatan volumetrik dan standar nasional terkait. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data pendukung yang penting untuk eksplorasi dan pemanfaatan panas bumi di wilayah Cangar secara lebih optimal. Oke, selanjutnya masuk ke metodologi. Pada metodologi ini ada akuisisi data penelitian di mana peralatan dan bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah satu set alat pengukuran magnetotelurik, coil dan poros, GPS, kompas, rollmeter, waterpass, kabel, cangkul, dan linggis. Dan juga di sini menggunakan software yang digunakan yaitu Mapros, WinGling, dan Rockworks. Konfigurasi akuisisi data magnetotelurik pada umumnya terdiri dari 4 poros pot, 3 coil, laptop, dan receiver, yaitu alat penerima. Boleh di next. Nah, ini konfigurasi alat yang digunakan di lapangan. Jadi sebelum dilakukan perekaman data, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi alat selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dilakukan sampling frekuensi yang digunakan pada penelitian ini adalah 65 kHz frekuensi tinggi, 4 kHz frekuensi sedang, dan 128 Hz frekuensi rendah. Dengan perekaman data selama kurang lebih 7 jam, perekaman data dengan sampling frekuensi 65 dilakukan selama kurang lebih 30 menit, sampling frekuensi 4 selama kurang lebih 1 jam, dan sampling frekuensi 128 selama kurang lebih 5 jam 30 menit. Dan lama waktunya ini disesuaikan dengan besarnya nilai sampling frekuensi yang digunakan.
Next. Kemudian ada pengolahan data magnetotelurik. Setelah mengambil data, kemudian datanya diolah. Tapi data magnetotelurik ini tidak lepas dari noise. Maka dari itu perlu dilakukan pengolahan data. Yang pertama ada meliputi transformasi Fourier, kemudian ada seleksi data, kemudian filtering data, smoothing data, kemudian pembuatan permodelan 2 dimensi. Setelah itu pembuatan penampang resistivitas terhadap kedalaman, kemudian pembuatan pemodelan 3 dimensi, dan sebaran resistivitas sistem panas bumi. Boleh next. Nah, ini yang ketiga ada pengolahan data geokimia. Pada penelitian ini, data geokimia yang digunakan adalah data konsentrasi kandungan kimia pada mata air panas Cangar milik PSDG. Berdasarkan data tersebut dilakukan analisis menggunakan diagram di samping berikut. Next. Dan yang terakhir, ada interpretasi. Pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Interpretasi kuantitatif berdasarkan hasil pengolahan data magnetotelurik, kimia, dan korelasi kedua data tersebut. Sementara itu, untuk interpretasi kualitatif berdasarkan hasil geokimia, yaitu berupa tipe air panas. Next. Selanjutnya ada hasil studi. Nah, dari hasil studi ini ada 2 studi yang dilakukan, yaitu magnetotelurik sama ada geokimia. Nah, hasil dari magnetotelurik ini adalah ditemukannya zona resistivitas rendah pada kedalaman 500 sampai 1000 meter yang menunjukkan adanya reservoir panas bumi. Nah, nilai resistivitas yang rendah ini biasanya menunjukkan kalau misalnya adanya fluida yang bersirkulasi, dan umumnya fluida itu ditemukan pada reservoir air panas. Nah, selanjutnya ada zonasi geologi yang dari data magnetotelurik ini yang menunjukkan adanya sistem panas bumi di Cangar terpengaruhi oleh adanya sesar ataupun rekahan. Nah, sesar ataupun rekahan ini penting dalam jalur migrasi panas ke permukaan. Nah, ini tuh bisa ditunjukin oleh data gambar 10 dan gambar 11. Di situ terlihat ada suatu rekahan ataupun sesar. Nah, keberadaan sesar ataupun rekahan ini memungkinkan pergerakan fluida hidrotermal dari permukaan menuju ke permukaan. Nah, dan ini tuh mendukung adanya sistem panas bumi. Next. Nah, hasil studi dari analisis geokimianya itu ada kandungan ion utama dari air panasnya, yaitu ada Cl, ada SO4, HCO3, SiO2, Na, K, sama Ca. Nah, pH-nya itu hampir netral, yaitu dari 7,1 sampai 7,15, dan konsentrasi anionnya itu sangat tinggi, sekitar 611 4,46 ppm dan 335,36 ppm. Nah, kation yang dominan pada air panas ini yaitu SiO2 sama Na. Nah, berdasarkan diagram ClSO4HCO3, air panas di Cangar ini itu tipenya air karbonat. Nah, geotermometer yang digunakan untuk mengukur suhu reservoirnya itu adalah geotermometer NaK, karena kandungan Na yang ada di dalam fluida panas bumi ini tuh paling dominan. Nah, habis itu setelah diukur, temperatur reservoir itu dinyatakan adalah 311 derajat sampai 315 derajat Celcius. Next. Nah, hasil studinya ini mengarahkan kepada potensi berupa fumarol, sulfatar, dan beberapa mata air panas yang tersebar di bagian barat Gunung Welirang. Nah, rentang resistivitasnya ini ada dari 4 ohmmeter sampai 2000 ohmmeter. Nah, 3 lapisan resistivitas ini dibagi ke bagian rendah, sedang, sama tinggi. Nah, bagian rendah ini sebagai lapisan penudung, bagian sedang ini sebagai reservoir, dan bagian tinggi ini sebagai sumber panas. Fluida panas itu pada sistem panas ini keluar melalui patahan atau rekahan batuan, seperti patahan Cangar. Nah, pola perekahan di patahan Cangar ini terbentuk karena deformasi produk vulkanik Arjuno Welirang tua. Nah, zona outflow-nya pada sistem panas bumi itu ada di sekitar pemandian air panas Cangar, dan zona upflow-nya itu diduga ada di bawah puncak Gunung Welirang. Nah, air bikarbonat ini biasanya terbentuk di zona marginal. Jadi, air bikarbonat ini mengikuti aliran air tanah hingga mencapai rekahan atau patahan untuk naik ke permukaan. Next. Yang terakhir ada kesimpulan, jadi berdasarkan hasil pengolahan data, sistem panas bumi daerah penelitian tersusun atas lapisan penudung, lapisan reservoir, dan lapisan sumber panas. Pada daerah panas bumi Cangar, terdapat patahan Cangar dan beberapa rekan-rekan batuan di sekitar manifestasi air panas. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah Cangar merupakan zona outflow. Tipe air panas Cangar untuk kedua mata air panas adalah air bikarbonat dengan temperatur reservoir masing-masing mata air panas yaitu 311 derajat Celcius dan 315 derajat Celcius. Potensi energi listrik panas bumi Cangar relatif kecil yaitu 4,8 ohm. Jadi sekian dari kelompok 1. Berikut yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.